Enakan jadi pengusaha atau jadi karyawan ya? Pertanyaan itu pasti sering muncul di benak kita, ya nggak sih? Dan khususnya bagi kamu yang masih baru ya, baru lulus sekolah ya, atau baru bekerja beberapa kali di perusahaan, pasti akan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya akan berbicara di tengah-tengah ya. Tapi sebelumnya, welcome back to my channel, kembali di channel YouTube Sales Magic Raja yang Jualan. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, berkecukupan, dan bahagia selalu. Nah, gini teman-teman, sebenarnya itu gini, kadang itu saya heran ada orang yang ceng-cengan ya, kamu mental karyawan, nah dibales, kamu buka usaha sebulan kadang jualannya nggak laku juga, sok-sokan ya, makanya kerja jangan usaha mah kalau misalnya udah modal besar kayak gitu, udah punya istilahnya itu strukturalnya itu udah ada. Kalau misalnya dari nol mah susah. Daripada kamu maunya mau disetting sama bos kayak gitu, mau disuruh sana suruh sini, pokoknya banyak banget ya teman-teman perdebatan antara karyawan sama pengusaha ini. Nah, padahal sebenarnya gini, tujuannya mereka itu sama ya, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan uang, ya nggak sih ya. Orang kerja tujuannya untuk mendapatkan uang, orang berusaha atau pengusaha itu juga bertujuan untuk mendapatkan uang. Bedanya adalah di caranya ya. Jadi apa yang perlu diceng-cengin itu apa? Semua ada enaknya dan ada nggak enaknya. Oke, saya sebutkan ya teman-teman. Kebetulan saya dulu juga bekerja itu berpindah-pindah tempat ya teman-teman. Jadi saya bisa dibilang saya juga mental karyawan dulu teman-teman ya. Sekarang pun saya juga masih mental karyawan, tapi bedanya saya sekarang punya usaha ya. Bingung nggak teman-teman ya? Dengarkan dulu penjelasan saya. Yang pertama gini, kalau misalnya kalian itu bekerja, yang pertama kalian akan pasti mendapatkan gaji ya, bulanannya itu jelas. Sebulan misalnya UMR 2 juta misalnya, UMR-nya 2 juta, nggak naik-naik ya teman-teman UMR-nya. UMR naiknya seberapa, cukai rokok naiknya seberapa. Nah, terus berikutnya, kalau misalnya orang punya usaha, apalagi merintis dari awal, kadang ya 3 bulan pertama itu nggak dibayar ya, nggak dibayar teman-teman. Nah, itu nggak enaknya di situ teman-teman. Kalau orang kerja sebulan, yang penting kamu berangkat, kamu bekerja dengan baik, sikap kamu baik ya, sama bos sama teman pekerjaan kamu baik, ya udah kamu bayaran setiap bulan. Kalau misalnya ada target, tembus target dapat insentif, enak teman-teman ya, nggak perlu mikirin beban produksi, biaya produksi, sistem itu nggak perlu. Tapi kalau orang usaha nggak bisa dipastikan sebulan dapat uang berapa. Tapi ya teman-teman, tapi kalau misalnya usaha itu udah jalan ya, ya kalau pas laku keras ya, entah produknya atau jasa mereka itu laku keras ya, sebulan yang mereka dapatkan bisa setara dengan 1 tahun bahkan 2 tahun gaji pekerja. Dengan catatan kalau jalan ya, kalau sudah berhasil, kalau sudah besar ya. Ya sama, orang yang bekerja pun juga bisa mendapatkan uang yang banyak. Kalau misalnya kerjanya benar ya, naik jabatan ya, ya enggak? Jadi supervisor, jadi regional manager ya. Udah apa ya? Gajinya juga gede, teman-teman. Jadi RM itu gede banget gajinya ya. Nah, terus kan sama kan teman-teman, sama-sama berpeluang untuk mendapatkan penghasilan yang besar, kayak gitu. Semua tetap tergantung sama konsistensi dan kerja keras. Di sini kalau karyawan ya harus rajin supaya bisa naik pangkat, kalau di sini rajin ya, pengusaha harus rajin supaya bisa lebih laku ya, usahanya lebih laku kayak gitu. Khususnya dari promosinya ya, pemasarannya, cara menarik pelanggannya, sama teman-teman ya. Jadi nggak usah saling ceng-cengan kayak gitu. Terus berikutnya nih, kalau misalnya pekerja itu biasanya gini teman-teman, waktunya itu sudah ditentukan, jam 8 sampai jam 4 ya, ada hitungan pastinya ya, jam 8 sampai jam 4 ya nggak? Nah, terus gini, kalau misalnya lembur ya, itu juga ada hitungannya. 1 jamnya misalnya lembur 20.000 per jam, ya. Nanti jam kedua nanti jadi 22.000 per jamnya, dan naik-naik, udah ada hitungannya. Beda sama orang
Pengusaha, teman-teman. Kalau pengusaha gini, dulu waktu saya sendiri masih bekerja ya, belum sampai di titik sekarang, saya tuh berpikir gini, teman-teman, enak ya kalau udah punya usaha sendiri, kita bisa bebas waktu. Tapi sekarang gini, untuk apa kita bebas waktu kalau kita nggak ada uang, iya nggak? Untuk apa bebas waktu kalau finansialnya nggak bebas, sama aja, teman-teman, ya. Nah, tapi gini, teman-teman, bukan itu, poinnya bukan di situ. Kalau misalnya, seorang pengusaha ya, itu bekerjanya itu bisa lebih banyak dan lebih berat daripada seorang karyawan. Saya bisa bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 3 malam, ya, dan itu, apa ya, nggak langsung mendapatkan gaji, saat itu juga, nggak bisa langsung usaha saya meledak saat itu juga, walaupun sebulan saya melembur ya, jam 7 sampai jam 3 untuk membesarkan bisnis saya misalnya. Tapi itu nggak menjamin, bahwa saya itu bisa berkembang usahanya, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya usahanya udah berkembang ya teman-teman, enak teman-teman ya, bisnis jalan, orangnya jalan-jalan. Kayak gitu teman-teman ya. Ya sama halnya juga sama orang yang, jadi karyawan. Semakin tinggi pangkat mereka ya, semakin tinggi pangkat mereka, maka jam kerjanya semakin sedikit, tapi tanggung jawab mereka juga semakin besar ya. Sama lagi kan ya, ada titik tengahnya antara pengusaha sama karyawan ya. Tadi, dari segi, uang yang dihasilkan dan yang kedua sekarang dari segi waktu yang digunakan untuk bekerja. Jadi sama teman-teman. Jadi mulai sekarang mungkin kalau misalnya kalian menonton video ini sampai selesai dan memahami apa yang saya katakan, ya kalian nggak akan saling, mengejek antara pengusaha, orang yang sedang usaha sendiri sama karyawan kayak gitu ya. Karena pada faktanya tidak semua orang itu mau menjadi karyawan, benar ya, dan tidak semua orang mau menjadi pengusaha dan itu juga benar. Jadi semua orang itu ada passion-nya sendiri-sendiri. Tinggal kita itu passion-nya di mana, kita sukanya di mana ya, ya itu yang kita kembangkan. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi apapun pilihan kalian, ya kalian harus, siap dengan resiko yang kalian pilih. Karena terkadang gini teman-teman, banyak orang yang berani memutuskan ya, tapi nggak berani bertahan dengan keputusan yang diambilnya kayak gitu. Misalnya saya memutuskan nih, saya mau keluar, saya mau resign, saya mau jadi seorang pengusaha, mau ngerintis dari nol saya. Giliran 3 bulan usahanya sepi, mungkin masih semangat, 6 bulan udah gak loyo, 1 tahun udah tumbang ya, kerja lagi, bingung lagi ya, nulis surat lamaran kerja lagi. Nah itu, apa ya, ya mungkin itu bisa dikatakan rasional ya, karena orang juga butuh makan. Tapi, maka maka dari itu gini teman-teman, kalau misalnya kamu seorang pekerja yang ingin menjadi seorang pengusaha, saran saya gini teman-teman, kalian jangan resign dulu ya, kalian sedikit-sedikit ya membangun asetnya. Misalnya kalian bekerja di bank misalnya atau di, apa ya, di pabrik lah, lalu kalian ingin membuka usaha misalnya, usaha bengkel misalnya. Nah, kalian bisa tuh nyicil dulu teman-teman, dari alatnya ya, alat bengkelnya, etalasenya, spanduknya ya, pokoknya, sudah disiapkan segalanya lah dari, promosi dan alat-alatnya. Nah, nanti kalau misalnya, kalian udah ada, pandangan, misalnya ada beberapa orang yang sudah, eee, bengkel di bengkel kalian, nah kalian bisa ambil keputusan kayak gitu. Jadi begitu kalian resign udah punya usaha dan usahanya sudah mulai jalan kayak gitu. Jadi jangan kita itu resign, tapi nggak ada pandangan ya, resign baru mulai merintis usaha itu salah ya. Kita resign harusnya kita udah punya usaha. Mungkin itu sih video saya kali ini ya teman-teman, semoga bisa, menciptakan ya atau menjadi sudut pandang yang berbeda ya. Bagi kamu, menurut kamu, kamu lebih suka jadi karyawan atau jadi pengusaha nih? Tulis di kolom komentar ya.